Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja yuk kita gasken Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari pasnya, Feng Hao saat ini dirinya sedang membangkitkan salah satu harta kuno dari sebuah piringan kuning yang dia temukan di pasar Loa. Dan dari hembusan energi spiritual yang dilepaskan oleh Feng Hao jelas menarik perhatian bagi banyak pihak, yang membuat kini kamar penginapan Feng Hao didatangi banyak para bocah-bocah bau. Mereka datang, tapi sayangnya mereka tertahan oleh bocah Ren yang tidak mengizinkan siapapun untuk memasuki kamar ini. Sedangkan di dalam kamar itu sendiri saat ini gadis Yan dan juga saudarinya ini, mereka pun bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Feng Hao. Hei, apa itu? Itu terlihat seperti seekor naga. Aku belum pernah melihatnya. Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun yang pasti naga itu dapat dikendalikan oleh anak itu. Dan jangan sampai informasi ini tersebar ke area luar, karena aku takut jika ini terekspos maka anak ini akan terancam, ujar dari Nona Shu. Sedangkan untuk Feng Hao, dia pun sadar kalau teknik yang dia dapatkan ini adalah bagian dari teknik seni bela diri virtual, karena jika tidak, mana mungkin Lira akan mengambilnya. Di sini Nona Shu dia juga berujar kalau kekuatan aneh ini dapat menyerap energi surga dan juga bumi. Semakin banyak energi yang diserap, maka kekuatannya juga akan semakin mengerikan. Oh, jadi sebenarnya itu apa? Aku belum pernah mendengar soal segel naga yang seperti ini. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sambut dari Nona Shu ini. Di sini Nona Yan dia juga berujar apakah segel naga itu adalah salah satu kekuatan untuk membangkitkan pasukan imperial? Tidak, sambut dari Feng Hao yang ternyata dapat mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di sekitarannya. Namun untuk saat ini kekuatannya belum mencapai tahapan itu. Namun untuk di masa depan, ya kemungkinan itu ada, ucap dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya, karena saat ini kekuatannya dari segel naga ini menekan kekuatan yang dimiliki oleh defense sword miliknya yang ada di dalam tubuhnya. Maka dari itulah Feng Hao dia harus melakukan sebuah kultivasi pemurnian agar dua kekuatan itu tidak saling menyerang satu sama lain. Hingga keesokan harinya, saat ini mereka para bocah-bocah ini mereka pun masih menunggu Feng Hao untuk bangkit dari kultivasi tertutupnya. Hei, bocah itu ngapain aja sih? Lama sekali, bukankah aku telah katakan kepadanya kalau hari ini kita akan pergi? Namun ya, seperempat jam kemudian Feng Hao pada akhirnya dia pun muncul. Aduh, sorry. Aku harus membuat kalian sedikit menunggu. Bangke lu. Lama amat, kita hampir terlambat nih. Waduh. Dan kini mereka pun akhirnya pergi menuju tempat di mana mereka akan pergi, yaitu makam saintis Zhao. Dan ya, 3 hari kemudian mereka pun tiba di dekat area yang mereka tuju. Namun sembari menunggu makam saintis itu terbuka, di sini mereka sempat party dulu. Hei bocah, skill barbeque-mu ini wah meningkat. Ya, tentu saja, sambut dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga berujar, bisakah kita bicara sebentar? Ada sesuatu yang penting yang ingin aku katakan denganmu. 4 mata. Oh, oke. Tentu saja. Maka dari itulah kini mereka berdua pergi sejenak bersama, dan itu membuat Feng Hao dia dapat mengatakan apa yang ingin dia katakan tanpa harus dia diganggu oleh yang lainnya. Oh, Yankin, kau ini kan memiliki atribut petir nih. Jadi, apakah kau memiliki inti dari kristal atribut itu? Ya, tentu saja. Tapi ya aku belum pernah memurnikan kristal itu juga sih, ucap dari Nona Yan yang membuat Feng Hao dia berpikir, dia tidak memurnikannya, tapi dia memiliki atribut petir. Sepertinya dia memiliki tubuh spesial yang bisa menggunakan atribut petir tanpa harus memurnikan kristal petir. Wow. Dan karena Feng Hao membutuhkan kristal itu untuk menambah jumlah atribut yang ada di dalam tubuhnya, membuatnya berujar, Nona Yan, apakah kau mau berbisnis dengan diriku? Aku bisa menukarkan beberapa benda yang aku miliki dengan kristal atribut petir milikmu itu, ucap dari Feng Hao yang membuat Nona Yan dia berujar, buat apa? Aku memang memilikinya, tapi karena aku tidak memurnikannya, jadi ya tentu saja aku tidak pernah membawa benda itu. Selain itu juga, pengawasan penggunaan kristal petir itu juga sangat ketat, bahkan untuk diriku sendiri. Dan untuk orang luar ya itu sepertinya akan agak sedikit sulit lah untuk mendapatkannya. Tapi jika kau memang benar-benar membutuhkannya, aku bisa mencoba mengambilnya sedikit, ya diam-diam lah untuk dirimu, ujar dari Nona Yan. Benarkah?
Kalau begitu aku benar-benar sangat berterima kasih kepadamu, sambut dari Feng Hao yang memang menginginkan benda itu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini terjadilah sebuah pertemuan di salah satu ruangan. Ada seorang pelayan yang melaporkan kepada tuannya kalau saat ini telah berkumpul 70% dari target yang mereka butuhkan. Dan sepertinya mereka akan melakukan sebuah pergerakan setelah event makam saintis ini ditutup. Dan kembali lagi ke Feng Hao, saat ini di area hutan berkabut telah banyak sekali para kultivator datang. Mereka datang satu persatu bersama dengan tim mereka ke area hutan berkabut ini. Dan ini terjadi karena makam saintis akan terbuka dalam beberapa jam lagi ketika matahari dan juga bulan bersinar di dalam satu arah titik yang sama. Dan sembari menunggu waktu itu, daripada harus sibuk nggak nentu, ya lebih baik ya mereka makan-makan dulu nggak sih? Namun di sela-sela mereka sedang memanggang daging, tiba-tiba saja ada yang berujar, wangi sekali, wah sedap betul nih. Dan ternyata suara itu berasal dari sosok pria yang muncul dari balik semak-semak. Dan dia adalah pria muda dengan tubuh yang diselimuti oleh aura api. Itu terlihat sangat lezat lah, dengan air liur yang menetes di pojokan bibirnya. Kau mau? Silakan ambillah, sambut dari Feng Hao sembari melemparkan satu tusuk sate barbecue itu. Dan alasan Feng Hao melakukan ini semua karena dia tahu orang itu, dia tidaklah sesederhana ini. Tampaknya dia berasal dari dataran suci atau keluarga bangsawan elit. Sedangkan untuk bocah api itu, skill barbecue ini luar biasa senior. Ini sedap betul lah. Ini benar-benar lebih dari sekedar barbecue biasa. Ini jauh lebih sedap daripada makanan yang disiapkan di kuil Shen Xiaolou-ku. Ketika dia selesai makan, dia berujar, terima kasih senior untuk keramahannya. Dan karena aku ada urusan penting, ya aku harus pergi dulu ya. Dan terima kasih, aku adalah Xiandong. Aku berterima kasih untuk makan malamnya ya, ujar dari bocah Yandong sembari pergi meninggalkan Feng Hao. Mendengar hal itu membuat gadis pirang ini dia berujar, Xiandong, jadi apakah dia berasal dari keluarga Xi? Ya, keluarga Xi, keluarga memiliki atribut api, sambut dari bocah Ren. Dan karena kini tersisa waktu 2 jam sebelum gerbang itu terbuka, maka dari itulah sebaiknya ayo kita bersiap, sambut dari Nona Shu. Maka dari itulah kini mereka pun pergi bersama menuju area tempat di mana makam saintis itu berada. Dan tentunya mereka semua ada di balik lindungan teknik pelindung alkemis milik Feng Hao. Walaupun ya di tempat ini banyak orang, tapi mereka yang tidak memiliki alkemis bersama dengan timnya, mereka tidak dipastikan tidak bisa berbuat apapun. Maka dari itulah seperempat jam kemudian mereka pun tiba di sebuah celah jurang, dan di tempat inilah terjadilah sebuah benturan api yang sangat dahsyat dan juga panas. Namun tiba-tiba saja udara juga mulai berubah menjadi dingin, sedingin es yang membuat mereka yang tidak memiliki sebuah teknik pelindungan langsung membeku dalam sekejap. Dan udara dingin itu ternyata berasal dari sosok pria muda berbakat berambut biru es yang tiba-tiba saja datang melesat memasuki area celah jurang ini. Terjadilah benturan energi kembali yang membuat mereka pun sadar kalau sepertinya ada sebuah pertarungan di tempat ini. Dan itu benar saja, tak lama setelahnya keluar 2 sosok kekuatan dari dalam jurang yang berasal dari kedua bocah es dan juga api. Karena kekuatan mereka saling berlawanan, sepertinya mereka juga memiliki sebuah hubungan yang tidak baik. Terjadilah benturan energi kembali yang sangat dahsyat yang dilepaskan oleh kedua bocah berbakat gila ini. Dan Feng Hao yang melihatnya, dia berujar, dari kekuatannya seharusnya anak itu dia juga berasal dari keluarga tersembunyi kan? Tanya dari Feng Hao perihal bocah es itu. Ya, anak itu dia berasal dari keluarga Leng, dan kekuatannya itu berasal dari tubuh suci Raja Ming. Jika itu benar, bukankah itu terlalu mengerikan? Yang artinya dia bisa menggunakan teknik legendary. Dan yang aku tahu, kekuatan tubuh fisik itu sangatlah sulit untuk dikontrol. Dan kurasa kekuatannya yang saat ini dia gunakan, ya paling tidak dia hanya dapat memanfaatkan kekuatan aslinya sekitar 30% saja. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao pun sadar kalau ini sangat gila. Baru 30% aja udah sekuat ini. Lantas bagaimana jika dia menggunakan kekuatan fullnya? Dan jika harus dibandingkan dengan diriku, 2 bocah ini, mereka terlalu kuat untukku. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan dari teknik tangan kilin aja, kurasa aku masih belum dapat mengalahkan mereka. Ditambah di tempat ini juga banyak sekali para kultivator kuat yang berasal dari dataran suci. Yang artinya di dalam makam kuno Zantian nanti
akan menjadi sebuah tempat pertempuran besar, pikir dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga ternotis ketika dia melirik ke arah lainnya dan menemukan sosok yang tidak asing bagi dirinya, yaitu seorang bocah yang sebelumnya pernah berselisih dengan dirinya. Hei, ternyata Horizon dari Beidou juga datang. Namun untuk Horizon Beidou ternyata ya dia tidak begitu menarik perhatian, dan dua sosok monster kecil itulah yang ada di atas sana mereka jauh lebih menarik untuk diperhatikan. Karena untuk kedua bocah itu mereka memiliki kekuatan elemen yang saling berlawanan. Mereka terlihat sangat seru dan juga imbang di dalam sebuah pertempuran mereka. Gila. Seperti yang diharapkan, kekuatan mereka sangat mengerikan, pikir dari Feng Hao. Namun di sela-sela pertempuran itulah kini langit terbelah. Sebuah distorsi ruang terjadi dari dalam ruang itu juga. Ada sosok yang berujar, ini bukanlah panggung untuk kalian berdua saja. Yang membuat kedua bocah ini kini mereka pun ditarik ke dalam ruang hampa itu untuk segera pergi dari tempat ini. Jika bukan karena kau, aku pasti bisa memasuki tempat itu dan menjadi pewaris dari saintis Zantian. Ujar dari sosok merah ini. Namun begitu dia melirik ke arah lainnya, dia pun melihat ada Feng Hao dan juga kelompoknya yang membuat dirinya melemparkan sebuah bola kecil. Ambillah. Kupikir ini cocok untuk dirimu bocah. Dan ternyata benda itulah yang diperebutkan oleh bocah api dan juga bocah es itu, yang kini lah malah ada di tangan Feng Hao sebelum bocah-bocah itu menghilang di dalam distorsi ruang itu. Hei, apa ini? Kenapa dia memberikannya kepada aku? Ucap dari Feng Hao. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi yang pastinya dia memberikannya kepadamu agar benda itu tidak jatuh ke keluarga Leng. Kupikir benda itu akan sangat berguna untukmu, ujar dari Nona Shu. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun menyimpannya ke dalam cincin spasial miliknya. Namun untuk Feng Hao dia pun bingung tentang siapa yang telah menarik dua orang itu ke dalam distorsi ruang, yang membuat Nona Yan dia berujar, entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin saja itu adalah seorang saintis agung, karena kekuatan mereka saja yang dapat membuka ruang dimensi. Namun tak lama setelahnya, kini muncullah sebuah cahaya yang sangat menyilaukan di angkasa. Dan ternyata sumber cahaya itu berasal dari seorang yang melintas, dan itu adalah Horizon dari kota Langxi. Bocah yang sebelumnya menghajar Feng Hao habis-habisan. Hei, dia sudah menembus ranah puncak Wuzun. Wah, gila. Dan benar saja, untuk sosok bocah ini dia pun datang mendekati tempat ini. Dan begitu dia melihat di tempat ini ada Feng Hao, membuatnya berujar, wah Feng Hao, itu kau. Kali ini kau tidak pernah bisa kabur lagi dari diriku. Apakah kau pikir kali ini ada orang yang dapat menyelamatkanmu? Ucap dari bocah ini. Menyelamatkanku? Kau ingin menghabisiku kah? Kupikir kaulah yang akan habis, sambut dari Feng Hao. Karena kini tidak ada lagi orang yang akan berdoa untukmu. Yang membuat bocah ini dia kesal dan juga murka. Diprovokasi oleh Feng Hao. Kau langsung melepaskan teknik bola matahari miliknya yang sangat dahsyat. Bocah, kau benar-benar akan habis. Akan kupastikan itu. Ujar dari bocah itu sembari melepaskan teknik bola matahari miliknya ke arah Feng Hao yang ada di bawahnya. Namun bola matahari itu langsung dilahap oleh kekuatan naga petir yang dilepaskan oleh Nona Yankin. Itu atribut petir. Siapa kau? Aku tidak punya urusan dengan dirimu. Menyingkirlah. Namun sebelum tensi lebih tinggi lagi di sini, Nona Shu dia berujar, ini sudah waktunya keajaiban itu akan terjadi. Matahari dan juga bulan akan bersinar. Ini sudah waktunya. Mendengar hal itu, di sini bocah ini dia pun tahu kalau tidak punya waktu lagi untuk menghadapi Feng Hao. Maka dari itulah dia pun pergi melepaskan Feng Hao begitu saja dan memutuskan untuk segera memasuki celah jurang yang diikuti oleh mereka semua. Orang-orang lainnya yang ingin memasuki area makam kuno itu juga. Namun mereka semua akan binasa jika mereka tidak langsung di cover oleh kekuatan magis dari seorang alkemis. Feng Hao, kami beruntung bertemu dengan dirimu. Jika tidak, kami tidak mungkin dapat bertahan dengan keadaan yang ada di bawah sini. Dan ternyata di tempat ini, ramai cuy, ramai sekali. Sudah sangat ramai sekali para peserta event pemburuan makam kuno ini.
Mereka semua dilapisi oleh kekuatan alkemis yang akan melindungi mereka dari serangan racun gila yang ada di sekitaran tempat ini. Dan mereka semua yang ada di tempat ini, mereka semua menunggu terbukanya sebuah gerbang besar yang ada di hadapannya. Sebuah gerbang batu. Gerbang itu, aku dapat merasakan ada niat menghabisi yang sangat kuat dari balik pintu batu itu. Ini terlalu mengerikan, ucap dari Feng Hao sembari keringat dingin karena dia dapat merasakan tekanan yang sangat mengerikan di dalam sana. Dan di tempat itu juga Feng Hao dia dapat mendengar suara-suara aneh. Suara-suara yang sepertinya itu berasal dari zaman kuno. Suara tentang perselisihan saintis kuno dengan para master-master kuno gila lainnya. Selain itu juga di sini Feng Hao dia juga dapat melihat kalau yang datang ke tempat ini bukanlah para kaleng-kaleng. Mereka semua adalah para bocah-bocah berbakat yang sangat mengerikan. Termasuk Holy Son yang berasal dari Langsi itu, dan jelas harus diperhatikan kekuatannya yang memang sangat dahsyat. Begitu juga dengan sosok aneh yang memancarkan kekuatan merah menyala di tubuhnya itu yang membuat Feng Hao dia bertanya, "Hei, siapa dia?" Entahlah, sepertinya dia berasal dari kuil iblis atau kuil racun mungkin. Orang itu jelas dia sangat kuat. Selain itu juga Feng Hao dia ketika melirik ke arah lainnya lagi, dia malah menemukan sosok aneh yang belum pernah dia lihat, yaitu sosok seorang pria besar yang terlihat seperti demi-human yang datang ke tempat ini tanpa menggunakan sebuah barrier pertahanan alkemis. Sosok yang sepertinya tidak terpengaruh dengan ketebalan asap beracun yang ada di tempat ini. Wow. Gila, makhluk itu apa itu? Bentuknya aneh. Pikir dari Feng Hao yang melihat sosok pria barbarian itu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Besok sih diusahain kalau gue bisa kerjain Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih menonton channel ini, dan terima kasih juga untuk doa kalian yang sangat luar biasa untuk orang tua gue. Terima kasih banget, dan semoga orang tua gue bisa sehat, kembali normal, dan seperti aktivitas biasa aja. Dan terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk kalian semua yang memang sangat luar biasa. Thank you, bye.